Masya Allah, kalau saya tanya pernah mikir kerjaannya nggak? Enggak lah. Ya mikir sedikit baik. Memang ini baru berjalan ya, belum lama karena bulan Maret ya seiring dengan COVID itu dan terus mulai bertambah, mulai ada teman-teman ketika bulan Ramadan, Ustaz. Oh. Jadi karena hampir rata-rata makanan itu kan terkirimnya kan mulai setelah asar hingga sebelum maghrib. Betul. Nah pada saat itu saya sepertinya ini mulai butuh teman-teman bahasanya begitu. Oh, mungkin untuk ojol yang sudah beredar nggak memenuhi kuota tersebut begitu ya Pak Wawan, karena kan kebutuhan masyarakat ini lebih banyak dibandingkan jasa tersebut gitu ya Pak Wawan. Karena pandemi ini global. Ya global. Hampir betul. Semua ya kita tahulah mungkin banyak yang terus dirumahkan. Yeah. Terus akhirnya harus kreatif. Betul, kita harus berkreatif. Nah, itu yang kita tangkap. Maka tadi saya sebut di awal ada aktivitas-aktivitas dari beberapa rekan-rekan orang-orang yang mengambil opsi berusaha dan masuk ke online. Nah kita dukung itu untuk mengantarkannya. Oh Masya Allah. Oke. Pak Wawan, tadi itu saya menyinggung Pak Wawan itu juga terlibat di dunia dakwah ya. Masya Allah. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah mungkin pengen tahu nih, apa sih dunia dakwah, apa yang diikuti oleh Pak Wawan dan bergerak maksudnya di bidang dakwah yang seperti apa sih selama ini yang Pak Wawan ikuti? Bisa disampaikan atau mungkin sahabat-sahabat sekalian juga ingin bagaimana ikut ngaji atau belajar ya agama Islam gitu? Mungkin lebih tepat kalau saya memposisikan diri sebagai aktivis dakwah saja. Aktivis dakwah ya. Kalau pelaku dakwahnya kan seperti Ustaz. Kalau saya menunjang aktivitas. Kami ini aktivis dakwah juga. Saya menunjang guru-guru, ustadz-ustadz kita yang insya Allah ilmunya banyak, ilmunya luas. Tapi kita usahakan atau kita mencoba membantu untuk meluaskan lagi agar ilmu ini bisa diterima oleh kalangan yang lebih banyak lagi. Ya khususnya seiring dengan saya nggak mau nyebut sebagai tren, tapi perjalanan sekarang ini istilah kata fenomena hijrah. Betul. Ini juga sudah mulai apa istilahnya semakin booming istilahnya, semakin apa ya? Tidak terbendung lagi betul. dengan Dan ini kan ini satu hal baik. Saya sebut sebagai hal baik dibanding era-era sebelumnya. Karena akhirnya orang banyak melihat bahwa kalau mungkin mohon maaf mungkin ketika dakwah itu terlihat dulu monoton, kaku, itu sulit dijangkau untuk lapisan masyarakat manapun. Sekarang kan mungkin ada beberapa guru-guru kita yang kita tahu bahkan mungkin yang terkenal di kalangan mungkin anak muda, ada juga yang masih juga dengan hobi-hobi anak muda, dan itu juga anak muda jadi tertarik untuk mengerti dengan agama Islam dengan baik ya. Betul. Jadi akhirnya metode wasilah-wasilah itu yang jadi jalan hijrah juga. Dan kita ini hanyalah part dari situ gitu. Karena kebetulan saya backgroundnya adalah pelaku acara, pelaku event. Yuk kita buatkan satu media atau medium, satu tempat atau acara menghadirkan beliau-beliau yang mungkin kita sementara yang di Semarang lihatnya hanya ustadz atau guru yang di Semarang. Kalau yang dari luar ya kita lihat di YouTube, yuk kita hadirkan ke Semarang. Atau mungkin kehadiran ke kota-kota yang lain. Berarti lebih tepatnya transportasi untuk menjemput ilmu. Insya Allah. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, beliau ini juga
sungguh mulia sekali ya Pak Wawan untuk bisa aktif di dunia dakwah, dan mudah-mudahan juga bisa disimak atau didapatkan oleh para pemirsa bagaimana beliau ini ternyata sering menyeting untuk event-event dakwah ya, dan beserta ustadz-ustadz yang bisa didatangkan ke wilayah berbagai di seluruh Indonesia ya, bahkan ya, Masya Allah itu. Untuk tadi kembali ke kurir MB-nya ini Pak Wawan. Teman-teman ini mungkin sekarang ini galaunya itu punya rasa kekhawatiran. Mungkin idenya sudah ada ini bisnis, ya, modalnya juga mungkin terbatas, tapi belum punya keinginan atau masih ada ketakutan, kekhawatiran bahwasannya benar tidak nanti usaha yang saya jalankan ini akan menuai keberhasilan, bisa jadi malah rugi dan sebagainya. Bisa dikasih motivasi mungkin Pak Wawan untuk teman-teman pemirsa. Baik, kalau untuk soal rugi, saya kira untung rugi itu bahasa saya mungkin nomor sekian. Iya. Karena saya selalu berpegang pada nasihat salah satu guru kami. Nggak penting bekerja tetap, tapi yang penting itu tetap bekerja. Tetap bekerja. Itu salah satu nasihat dari guru saya. Dan kalau kita bekerja, kita bergerak, insya Allah rezeki turun. Oh, Masya Allah. Selama itu kita kerjakan dengan jalan yang baik, sesuai dengan syariat, insya Allah. Betul. Selama kita letakkan juga niat bergerak ini, niat bekerja ini juga karena ibadah, karena Allah Ta'ala, insya Allah. Masya Allah. Allah itu kan selalu kasih janji, siapa yang bertakwa, insya Allah akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Iya, jadi teringat dengan satu ayat ya, dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Jadi motivasi yang paling utama adalah keimanan dulu, begitu ya Pak Wawan ya. Karena percuma kita menjadi pengusaha sukses sekalipun ya, apalagi bertitle Muslim ya, tapi kita tidak bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak berkeyakinan bahwasannya semua rezeki yang ada pada saat ini adalah bagian dari titipan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Dan ada satu ayat lagi nih Pak Wawan yang untuk menyelipkan agar kita ini bisa menjaga ketakwaan kita. Wala tamsil fil ardi maroha, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong, begitu. Kurang lebih. Jadi bagi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kesuksesan itu adalah sebuah titipan ya. Dan kesuksesan itu tidak mungkin diraih tanpa adanya kerja keras, begitu Pak Wawan ya. Dan yang kedua, mungkin itu ranahnya umum, tapi kalau ranahnya dengan sesuai syariat, keimanan adalah hal yang paling utama. Harus. Gitu, Masya Allah. Gitu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, motivasi yang sangat baik ini untuk pemirsa di rumah, karena tidak semua calon-calon pengusaha atau bahkan pengusaha yang sudah ada memiliki niatan atau prinsip hidup yang seperti ini, gitu Pak Wawan. Insya Allah. Ya, saya pun juga belajar dari beliau-beliau yang pengusaha Muslim yang wah, Masya Allah. Ya mungkin ada yang punya stick, ada yang punya sambel. Oh, Masya Allah. Dan beliau-beliau ini kan, Masya Allah, kalau saya tanya, pernah mikir kerjaannya enggak lah, ya mikir sedikit wae, kata begitu. Kalau Jawa bilang begitu, mikirnya sedikit aja pemirsa. Banyak mikir hubungan baik saya dengan yang di atas, insya Allah urusan dunia diberesin sama yang atas, insya Allah. Masya Allah, saya juga jadi teringat akan guru saya nih Pak Wawan. Zikir, fikir, ikhtiar. Betul. Nah, jadi jangan, yang paling utama itu zikir dulu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berpikir, insya Allah karena zikir kita pada Allah, insya Allah kita akan diberikan hal-hal yang positif. Amin, amin. Dan yang terakhir adalah ikhtiar. Jangan lupakan itu, karena sebagai wasilah kita untuk mendapatkan atau menjemput rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul. Kembali ke kurir MB tadi, mungkin ada pandangan tidak Pak Wawan untuk mengembangkan di wilayah-wilayah lain gitu? Kan tadi berbicara masalah fikir ya dan ikhtiar tadi, ya, pastilah kita sebagai manusia ingin bisnis kita itu berkembang dan bisa dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat, begitu. Insya Allah. Sebetulnya mungkin kalau mengembangkan
semua pengusaha atau semua orang yang punya usaha kepengen seperti itu. Tapi ranah itu tetaplah kita serahkan ke Allah saja. Kita ikhtiar saja dulu di sini. Nah, Masya Allah. Selebihnya malah mungkin saya terfikirnya kalau memang ini bisa diadopsi atau bisa istilah kata sinergikan, mungkin nggak sinergi Ustaz, tapi kalau memang bisa menginspirasi dari teman-teman bisa menginspirasi, yang lain, betul, ya. Dipersilahkan. Karena untuk membuat di tempat yang lain ya, betul, dengan nama yang lain gitu ya. Betul. Masya Allah. Seperti yang saya dapat kabar ada teman-teman dari Salatiga, itu juga menjalankan dan beliau terus sempat komen di salah satu sosial media saya nyontoh jenengan ya Pak, monggo, monggo saja kalau memang ini bisa. Berarti terbuka lebar nih untuk sahabat-sahabat pemirsa yang menyimak di rumah, kalau ingin menjalankan bisnis ini bisa belajar dan juga nanti Pak Wawan bisa memberikan informasi banyak hal tentang bisnis yang dijalankan seperti Kurir MB ini ya. Masya Allah. Berarti pengembangannya lebih ke ta'awun tadi Pak ya. Betul. Mungkin suatu saat bisa akan dibuat sistemnya juga ya mungkin untuk bisa baiki daripada orang memesan dan sebagainya gitu. Karena ada juga kan yang banyak teman-teman kita sebagai seorang muslim mungkin yang anti hal-hal demikian Pak Wawan. Ya, mungkin yang di pelosok dan sebagainya atau tidak memiliki WA dan sebagainya. Itu mungkin bisa diadopsi dengan cara yang lain atau cara yang berbeda ya. Ini menjawab yang barusan disampaikan Ustadz tadi. Karena yang masing-masing yang mengerti kondisi masing-masing wilayah kan masing-masing dari teman-teman ini. Jadi saya ngadopsi tapi menggunakannya SMS silakan gitu atau ya. Mungkin pakai yang brosur ditempel di warteg gitu pun monggo saja. Ya, yang penting izin sama yang punya warteg ya pemirsa ya, jangan sampai nggak izin. Terus yang paling utama wartegnya buka, jangan ditutup gitu kan ya. Betul. Baik, jadi sahabat-sahabat pemirsa, ini suatu hal yang luar biasa dan bisa diadopsi oleh pemirsa di rumah. Bagaimana berbisnis itu ternyata simpel ya. Kita itu hanya butuh bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini diberikan karunia yang paling utama adalah akal ya. Tidak diberikan oleh makhluk yang lainnya gitu. Jadi kita ini Masya Allah, kita bahkan kalau kita menggunakan akal kita ini hanya beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, bahkan kita derajatnya melebihi daripada malaikat. Ataupun sebaliknya begitu Pak Wawan ya. Kalau akal ini tidak kita gunakan, tidak kita rawat dan bahkan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu melakukan kemaksiatan, kita akan lebih rendah daripada syaitan. Begitu. Jadi Masya Allah, pergunakanlah akal kita ini sebaik mungkin. Dan innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bidunya jahil bil akhirah. Jadi Allah itu sangat membenci kepada orang-orang yang dia itu pandai terhadap urusan dunia namun bodoh terhadap perkara akhirat gitu Pak Wawan. Jadi jangan sampai kita masuk orang-orang yang demikian. Ya. Mungkin ada penutup yang bisa disampaikan Pak Wawan untuk pemirsa di rumah sebagai gambaran Kurir MB ini bisa terus maju dan bergerak dan mungkin bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang antum atau Pak Wawan lakukan di era pandemi seperti ini. Ya, insya Allah mungkin sama yang seperti saya pernah sampaikan ke beberapa customer pengguna kita yang sudah menggunakan kita. Saya selalu bilang kalau ada saran sama kritik mohon saya diberi. Sebutkanlah kesalahan kami daripada menyebut kebaikan. Betul. Iya. Karena itu lebih bermanfaat buat untuk memotivasi kita semakin baik lagi gitu. Ternyata nama juga kita masih baru. Kita selalu berusaha memang sama seperti tadi disampaikan. Ya, kita berikhtiar tapi tetap dengan iman dan tentunya tetap harus berhati-hati. Hati-hati dengan pengertian jangan sampai juga ada yang terzolimi. Oh ya, di antara praktek tadi antara hak dan kewajiban begitu Pak Wawan ya. Betul. Dan ada beberapa hal yang kita tuh kenapa juga saya minta banyak kritik atau saran karena kehati-hatian tadi itu. Jadi berarti yang begini ini customer nggak suka. Yang begini ini customer punya saran yang lebih. Kadang-kadang malah ada beberapa saran dari customer itu dari sendiri. Customer, Mas kalau boleh
ini besok begini. Oh ya terima kasih. Nah, itu malah lebih benar itu. Ya. Itulah ciri pengusaha muslim yang kafah ya, yang baik kita itu selalu melihat dari diri ini itu bukan dari kebaikannya, tapi kekurangan kita agar kita terus bermuhasabah dan bisa terus memperbaiki diri, baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di mata manusia. Amin. Gitu. Baik, mungkin kita di penghujung acara Pak Wawan. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya di Islamicpreneur TV, channelnya pengusaha muslim. Dan mudah-mudahan lain waktu bisa sharing-sharing kembali bersama kami. Insya Allah, dengan senang hati Ustaz. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang bisa kami tayangkan, dan simak terus tayangan-tayangan kami di Islamicpreneur TV, channelnya pengusaha muslim. Akhirul kalam, bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.